Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Puji nama Tuhan. Kita tetap masih di bulan Juli. Jadi kita tetap dalam satu tema, yaitu karakter ilahi di dalam pekerjaan. Dan hari ini saya akan membahas mengenai pentingnya pekerjaan kita untuk Tuhan. Jadi apa pentingnya pekerjaan kita buat Tuhan? Gitu ya. Hari Minggu yang lalu Ibu Indah sudah mengatakan kalau sebetulnya semua dari kita itu kan bekerja. Tidak ada yang tidak bekerja. Bahkan oma-oma bekerja. Jaga cucu itu juga bekerja, kan gitu ya. Kita di gereja kita juga bekerja. Kita bekerja buat Tuhan. Amin. Maka setiap kita hari ini mari kita merenungkan apa sih pentingnya pekerjaan kita di mata Tuhan, ya. Ibu-ibu sekalian, yang mesti kita tahu yang pertama yaitu pekerjaan siapakah sesungguhnya yang sedang kita kerjakan. Tadi dengan jelas dan dengan kerendahan hati ya, Ibu Liu bersaksi dan beliau mengatakan, pekerjaan ini bukan milikku Tuhan, tapi itu milikmu. Nah, itu yang harus kita mengerti ibu-ibu. Pekerjaan yang dipercayakan kepada Tuhan kepada kita itu bukan milik kita. Amin. Itu miliknya Tuhan. Maka kalau itu miliknya Tuhan, segala hormat, pujian, kemuliaan untuk Tuhan. Dan yang akan menjaga, melindungi, memelihara, memberikan kemenangan juga Tuhan. Nah, hari ini kita mesti paham bahwa dalam rutinitas kita, dalam pekerjaan, rutinitas kita sebagai ibu rumah tangga, rutinitas kita sebagai oma, rutinitas kita dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah perdagangan gitu ya, berdagang, kita yang berjual beli, kita yang berusaha, berbisnis, kita sangat mudah untuk melupakan maksud Tuhan dalam hidup kita. Maksud dan rencana awal Tuhan dalam memberikan kita pekerjaan yang saat ini sedang kita pegang. Sangat mudah kita terjebak di dalam rutinitas, di dalam tuntutan, di dalam kesibukan, bahkan kesuksesan, ya, yang membutakan kita bahwa sesungguhnya pekerjaan kita dan bagaimana kita bekerja itu sangat penting di mata Tuhan. Maka dari itu setiap hari kita diminta oleh Tuhan untuk selalu memulai hari, memulai pekerjaan itu bersama dengan Tuhan dan mempertajam visi kita, mempertajam tujuan kita di dunia ini, tujuan kita bekerja, termasuk pekerjaan kita. Maka hari ini mari kita memikirkan ulang, apa sih istimewanya pekerjaan saya? Ibu-ibu pernah berpikir enggak, kenapa ya kok saya ini diizinkan Tuhan, misalnya kayak Bu Liu ya, punya UD Immanuel, atau ibu-ibu yang lain misalnya Bu Soni jualan itu dulu catering ya. Kenapa kok saya diizinkan Tuhan catering ya? Atau kita yang sudah usia, kenapa ya saya kok diizinkan Tuhan hari-hari ini sudah tidak bekerja lagi, hanya menjaga cucu? Nah, pernah enggak kita memikirkan itu? Sebetulnya di mata Tuhan apa sih istimewanya pekerjaan kita yang di mata kita sederhana itu? Ternyata di mata Tuhan itu istimewa. Nah, kita dapat menjawab ini dengan melihat bagaimana Tuhan Yesus itu memilih murid-muridnya dan menempatkan mereka dalam posisi-posisi tertentu. Tuhan yang memilih, Tuhan yang menempatkan. Maka ada sesuatu yang penting. Jadi Tuhan itu tidak mungkin menempatkan kita di mana kita menghabiskan kemarin, saudara. 2/3 hari kita, 24 jam, 8 jam habis buat bekerja. Setengah waktu dalam hidup kita 35 tahun untuk bekerja. Tidak mungkin Tuhan biarkan sia-sia kalau tidak ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, maka dari itu saudara, ada namanya John Oxenham. Satu kali dia berdoa, dan biarlah ini menjadi doa setiap kita juga ya. Dia berdoa seperti ini. Tuhan, coba diklik. John Oxenham dia berdoa seperti ini. Tuhan, ubahlah rutinitas pekerjaanku menjadi perayaan kasih. Kadang-kadang kita rutin bekerja, tapi sudah menjadi rutinitas, kita menghadapi masalah, ya sudah begitu-begitu saja, gitu ya. Kita kehilangan rasa sayang dengan pekerjaan kita kehilangan rasa hambar dalam pekerjaan kita. Mungkin kita sudah tidak melihat Tuhan dalam pekerjaan kita, ya sudah pokoknya saya ngomong cucu aja. Ya sudah pokoknya saya bekerja buat suami aja. Kita kehilangan gairah untuk bekerja dan melihat Tuhan dalam pekerjaan kita. Maka hari ini kita berdoa seperti John Oxenham, supaya Tuhan mengubahkan rutinitas pekerjaan kita menjadi perayaan kasih. Amin. Hari ini kita mau melihat 3 hal.
Apa keistimewaan pekerjaan saya di mata Tuhan? Ya, apa sih keistimewaan pekerjaan saya di mata Tuhan? Yang pertama, pekerjaan setiap kita itu istimewa. Ayo kita tepuk dada setiap kita masing-masing, katakan pekerjaan saya istimewa. Pekerjaan saya istimewa. Kenapa? Yang pertama, karena setiap pekerjaan kita di mana Tuhan menempatkan kita itu adalah tempat terbaik. Katakan bersama dengan saya, tempat terbaik. Tempat terbaik di mana kita diasah dan dibentuk di dalam iman. Ya. Amsal 27 ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bapak ibu, ibu-ibu, kita seringkali mendengar ya, kalau orang di luar Kristen itu ngomong gimana? Orang yang suci, orang yang dewasa rohani, orang yang hebat secara rohani itu orang yang biasanya tinggal di gunung, ya. Orang yang suka semedi, gitu betul ya. Orang yang pokoknya menyendiri, berpuasa, menyendiri di hutan, semedi, tidak makan, tidak minum 40 hari. Wah, ini orang yang hebat, betul ya. Orang yang berilmu, orang yang dewasa secara rohani, orang yang spiritualitasnya tinggi, gitu. Tapi secara kekristenan kita mengerti betul bahwa hal ini tidak benar. Kenapa? Kedewasaan rohani itu firman Tuhan mengatakan apa? Diasah. Ibu-ibu, saya terlalu yakin kalau kita berdiam diri di rumah sendirian, tidak ketemu siapa-siapa, pasti kita menjadi orang yang baik. Betul ya? Wong tidak ketemu orang kok ya tidak geger. Betul ya? Tapi coba setiap hari ketemu suami, setiap hari ketemu orang di tempat kerja kita, pasti ada gesekan. Dan ternyata menurut Alkitab, gesekan itu yang menjadikan kita dewasa secara rohani. Amin. Gesekan bersama dengan orang-orang di sekitar kita itu yang mempertajam kita untuk bisa dipakai Tuhan lebih dahsyat, lebih luar biasa. Maka dari itu tempat kerja kita merupakan tempat yang paling pas buat kita untuk menajamkan diri kita di dalam iman. Diasah dan dibentuk seperti yang Tuhan mau untuk kita dibentuk. Melalui pekerjaan kita dipertemukan dengan berbagai macam model orang ya. Ada orang yang sifatnya berbeda, karakternya berbeda, sukunya berbeda. Loh, sukunya berbeda itu sangat penting. Yang satu ngomongnya kalem ya, seperti Bu Eko ini kan. Bu Eko ada ya, dari Solo ya, Bu Eko ini kan kalem gitu ya ibu-ibu ya. Nanti kalau ada yang dari Batak gitu ya, atau dari suku mana yang biasanya suaranya keras-keras gitu. Nah itu kalau tidak pas itu bisa geger loh ibu-ibu, betul ya. Satunya ngomongnya keras maksudnya enggak ngamuk, tapi yang nangkepnya wah ini ngamui saya, sudah geger. Suku berbeda, lalu apa? Latar belakang berbeda, keluarga berbeda. Dan hal ini mengasah kita, membuat kita menjadi lebih cemerlang. Seperti apa yang Tuhan mau, diasah, dan diasah. Yohanes 15 ayat yang kedua. Saya bacakan buat kita semua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Nah ini buat kita, frase selanjutnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kita ngomong, Bu, saya ini sudah baik gitu ya. Saya ini sudah setia. Saya ini sudah jujur gitu. Tapi kok saya masih diproses Tuhan gitu ya. Kok ketemu orang yang begini gitu ya. Mungkin Bu Liu juga merasakan kok saya dapat masalah kayak begini yang tidak pernah saya alami gitu ya Bu ya. Nah firman Tuhan dengan jelas mengatakan apa? Kita sudah berbuah, sudah. Tapi perlu dibersihkan. Supaya semakin banyak berbuah. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Jadi kalau kita mengalami proses dalam segala hal, tidak apa-apa, kita diproses Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan supaya semakin banyak berbuah. Melalui orang-orang sekitar kita, belajar sabar gitu ya, belajar mengampuni, keegoisannya dikikis. Hati yang kikir ya, hati yang pelit dikikis sama Tuhan. Hati yang penuh dengan dendam dibersihkan oleh Tuhan. Hati yang mementingkan diri sendiri dibersihkan. Itu namanya ranting dibersihkan. Segala kerak-kerak ya, karat-karat yang kotor dalam hidup kita itu dibersihkan oleh Tuhan. Ibu-ibu kalau lihat karat itu kalau dibersihkan itu kan enggak mungkin pelan-pelan gini kayak setrika tuh ya. Digosok supaya bersih, supaya mengkilap lagi.
Kita pun kalau dibersihkan oleh Tuhan sakit, tapi itu akan menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Ya, makanya setiap orang di sekitar kita itu berharga. Jangan kita cuma mau berteman dengan orang yang baik sama saya, sama orang yang bencekno saya nggak mau temenan. Jangan ya ibu-ibu ya. Kenapa? Karena dua model orang ini itu berguna. Yang pertama, orang yang baik, orang yang rohani, orang yang benar begitu, itu bisa kita jadikan teladan. Oh, saya mau seperti Taci ini, saya mau seperti ibu ini, cek sabare gitu ya. Ibu ini cek apa namanya ya, jujurnya gitu ya. Terus apa tahan banting kuatnya. Nah, itu kita jadikan teladan. Lalu kalau ada ibu lain yang sukanya misalnya kebalikannya ya, sukanya marah-marah gitu atau sukanya ganggu kita, pokoknya difitnah terus kita ini. Loh, jangan dimusuhi juga. Karena orang ini berguna buat kita untuk apa? Mengasah kita. Amin. Jadi dua-dua ini berguna. Kita bersyukur sama Tuhan, bersyukur buat orang yang baik, bersyukur buat orang yang kurang baik dalam hidup kita. Ya, ibu-ibu jangan jangan dimusuhi. Dulu saya bersaksi ya ibu-ibu ya. Dulu waktu saya kuliah, saya kan pernah cerita ya, saya kuliah kan sambil kerja dulu. Lalu ada satu karyawan itu saya tidak tahu kenapa kok beliau ini di depan saya itu baik, tapi nggak tahu di belakang saya itu kenapa kok nggak suka sama saya. Jadi saya tuh difitnah terus, sampai satu kali saya tinggal di asrama dan seluruh teman asrama saya, bahkan ibu asrama saya, itu membenci saya. Bayangkan saudara. Jadi saya tuh nggak tahu saya difitnah apa, sampai semua teman saya itu menjauh dari saya. Ini sungguhan terjadi, saya tuh nelongso ya. Semua teman saya menjauh dari saya, bahkan ibu asrama saya itu tidak mempercayai saya. Cuma ada satu kakak tingkat yang mau dekat dengan saya, cuma satu aja, dia orang timur waktu itu. Setelah waktu berlalu saya tahu ternyata beliau memfitnah saya ini dan itu, dan saya ngomong sama ibu asrama saya itu sudah 1 tahun ya, 1 tahun berlalu saya ngomong, Kak dulu tuh sebetulnya itu begini, terus dia nangis ya. Kenapa kok kamu enggak ngomong waktu itu gitu ya saudara. Macem-macem modelnya orang. Saya pernah sakit hati, pernah sama orang ini. Saya sudah minta ampun sama Tuhan, wes enggak apa-apa saya ampuni orang ini gitu ya ibu-ibu ya. Beliau ini kan kerja di kantor yang kantornya itu bisa dibuat jalan pintas. Jadi 2 tahun itu saya enggak pernah lewat situ. Saya tuh kalau lihat wajahnya itu saya benci setengah mati. Sungguhan, saya minta ampun sama Tuhan, saya nggak mau kayak gini. Ini saya salah gitu ya. Akhirnya saya baikin. Saya pulang ke Malang, saya bawain makanan, saya kasih buah-buahan. Ibu-ibu gimana kira-kira? Apakah dia berubah? Enggak. Saya difitnah lagi. Tapi itu memproses saya. Ibu-ibu kalau dulu tahu saya, mungkin ibu-ibu nanti kalau ngomong-ngomong santai gitu ya, ngomong sama Pak Ishak. Saya dulu tidak seperti ini. Dulu tuh mungkin saya sekarang ya belum terlalu baik ya. Tapi dulu tuh saya luar biasa, sombong minta ampun. Saya itu ibu-ibu. Tapi karena orang-orang seperti ini ya pelan-pelan diproses oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan benci ya. Saya belajar sekarang orangnya baik sama saya. Yang saya tahu ya. Karena saya sudah tidak bersama dengan dia, tapi saya baik dengan dia dan dia baik dengan saya. Maka dalam masalah dan tantangan apapun, ayo kita bersyukur sama Tuhan. Pekerjaan pun melatih iman kita dan rasa percaya kita supaya terus bergantung kepada Tuhan. Amin. Seperti kesaksiannya Ibu Liu tadi ya, melatih beliau dan suami untuk bergantung sama Tuhan, melatih iman kita untuk percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan, bahwa Tuhan pasti beri yang terbaik dalam hidup kita. Jadi dalam masalah apapun pekerjaan kita diasah. Nah ini saya kasih gambar ibu-ibu. Kira-kira ini gambar apa ibu-ibu? Tahu enggak? Coba diklik. Nah gambar apa? Kelapa. Siapa yang jawab lainnya? Es krim gitu. Nggak ada ya. Ibu-ibu ini hebat-hebat ya. Saya tadi kasih gambar yang agak kurang jelas supaya ibu-ibu salah jawabnya. Ternyata ibu-ibu yang sejati. Kita berikan tepuk tangan buat kita semua. Ibu-ibu yang sejati pasti tahu ini kelapa. Nah ibu-ibu saya tanya, ketika kita
ingin membuat santan dari kelapa yang utuh, prosesnya gimana? Dilepas sabutnya dulu, masih utuh, dilepas sabutnya dulu, betul ya? Lalu cangkangnya itu diapakan? Dikupas, diketok-ketok dulu ya, diketok-ketok yang keras itu, terus bisa terkelupas. Habis itu sudah jadi santan? Enggak, lah diparut, betul ya? Habis diparut terus apa? Diperes. Loh, sekarang kalau misalnya butuh santan yang kental, santan yang bagus itu pakai air dingin apa air panas? Air panas ya, betul ya. Nggak cuma diperes, diperesnya pakai air panas. Kalau kita itu pengen dipakai Tuhan, ya seperti santan ini, dari kelapa yang utuh berguna menjadikan santan yang sehat. Kita juga begitu. Nggak cuma ditarik sabutnya, dipukul-pukul jadi santan, tidak. Diparut, diperes, disiram, disobek, dipukul, diproses oleh Tuhan supaya kita muncul berbuah-buah, dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hari ini setiap proses kita, ayo kita bersyukur. Katakan buat diri sendiri, bersyukur. Bersyukur. Dalam proses apa ibu-ibu hari ini? Dalam proses diperes atau dalam proses diparut? Ya, biarlah setiap proses kita jalani bersama dengan Tuhan. Nah, masalahnya ibu-ibu, tidak semua orang itu tahan. Ya, tidak semua orang itu tahan diproses oleh Tuhan. Buktinya apa? Buktinya kalau kita baca banyak sekali berita bunuh diri, tidak kuat pekerjaan, ya. Bunuh diri tidak kuat sama keluarganya, gitu ya. Pelayanan bersama dengan keluarganya nggak mampu, bunuh diri. Atau banyak sekali orang yang bekerja di luar kita, itu yang dibentuk oleh ambisi, oleh uang, oleh kekuasaan, daripada oleh iman. Berbeda. Tapi kita hari ini, orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, kita mengerjakan bagian pekerjaan kita, itu bukan karena ambisi kita. Bukan karena uang, bukan karena kekuasaan kita, tapi karena iman. Ya, biarlah Tuhan itu yang memampukan kita melalui hari-hari yang berat bersama dengan Tuhan saja, karena kita melaluinya bersama dengan iman. Contoh Yusuf, ya. Yusuf ini adalah salah satu contoh orang yang diproses Tuhan dengan begitu dahsyat melalui segala hal yang dia kerjakan, bahkan pekerjaan tangannya. Tapi ternyata nyata tangan Tuhan untuk mengangkat dia jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa. Ibu-ibu, kita lihat bersama ya bagaimana Tuhan memproses Yusuf. Yang pertama, dia mengalami pengkhianatan keluarganya. Keluarganya mengkhianati dia, kita tahu semua, Yusuf dijual. Yang kedua, dia mengalami tantangan dosa, istri Potifar. Mungkin dalam pekerjaan kita juga mengalami tantangan dosa. Nggak tahu itu apa, diminta untuk nyogok mungkin ya. Diminta untuk bohong, memalsukan apalah dan itu. Bagaimana kita berpegang teguh kepada iman di dalam Tuhan, mengerjakan firman Tuhan. Tantangan dosa istri Potifar dan Yusuf menang. Apakah kita juga menang dalam tantangan dosa di dalam pekerjaan kita? Yang ketiga, dia dilupakan oleh juru minuman. Juru minuman ini ditolong oleh Yusuf untuk menafsirkan mimpinya dan itu terjadi, tapi dilupakan oleh juru minuman. Mungkin di dalam pekerjaan kita juga dilupakan oleh orang-orang yang pernah kita tolong. Kita dilupakan oleh orang-orang di sekitar kita, oleh karyawan kita, oleh keluarga kita yang selalu kita layani. Dilupakan oleh anak kita yang selalu kita rawat gitu ya. Kemarin ada berita, orang Kristen ibu-ibu. 2 orang laki-laki dan perempuan, opa dan oma meninggal, membusuk. Ibu tahu ya beritanya ya, membusuk di rumah, anak-anaknya nggak bisa ditelepon, nggak ada yang bisa dihubungi sampai orang 2 ini meninggal dan busuk. Bayangkan, makanya ada pepatah 2 orang tua ya bisa merawat 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa merawat orang tua, 2 orang tua. Mungkin kita dilupakan. Ya, tapi jangan putus asa. Tuhan itu melihat setiap apa yang kita kerjakan. Yusuf tidak berakhir sebagai budak. Yusuf tidak berakhir sebagai seorang tahanan. Dia berakhir sebagai orang nomor 2 di Mesir. Biarlah hidup kita juga berakhir di dalam kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan
dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan terbaik buat Allah kita. Ya, mari kita tetap memprioritaskan Tuhan dalam pekerjaan kita. Bu Liu tadi saksi, dalam masalah tetap melayani Tuhan, tetap WL gitu ya, tetap pergi ke kondang merak. Kita pun dalam masalah kita jangan menyerah. Tuhan lihat, ayo tetap kita prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Saya berdoa, biarlah melalui setiap proses hidup kita, bahkan melalui pekerjaan kita terus dimurnikan dan diangkat oleh Tuhan. Hingga saatnya kita dapati serupa dengan gambaran anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itu yang pertama, ibu-ibu. Yang kedua, apa istimewanya pekerjaan kita? Pekerjaan kita adalah tempat kita bersaksi. Katakan bersama dengan saya, bersaksi. Bersaksi. Kenapa saya katakan istimewa? Karena ibu-ibu saya tidak pasti ya, saya tidak selalu bisa masuk untuk bersaksi kepada misalnya ibu-ibu pedagang warung gitu ya, kayak seperti Ibu Putut ini ya, punya warung, ibu-ibu yang punya warung. Saya tidak selalu bisa masuk ke mereka. Bagaimana saya memberitakan firman ke mereka? Tidak bisa selalu. Tapi ibu-ibu yang sekumpulan, yang pekerjaannya sama, itu sambil ngobrol, itu bisa bersaksi. Betul ya? Makanya pekerjaan kita istimewa. Oma-oma yang ngomong cucu juga gitu, ngumpul ngomong cucu. Loh, ngomong firman, bisa masuk tempatnya bersaksi. Maka dari itu kita mengucap syukur buat kesempatan dan pekerjaan yang Tuhan berikan. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kita baca bergantian ya, saya 13, ibu-ibu 14, kita bergantian sampai ayat 16. Ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14, 1, 2, 3. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16, 1, 2, 3. Amin. Makanya firman Tuhan katakan apa? Kamu adalah garam dunia, bukan garam gereja, ya. Kamu adalah terang dunia, bukan terang gereja, dan hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Kalau kita berkumpul sama keluarga, kemungkinan besar kita berkumpul dengan orang-orang yang Kristen, betul ya? Mungkin adalah keluarga kita yang masih belum Kristen ada, tapi kan bukan keluarga kecil kita. Tapi kalau kita bekerja di luar, kita bertemu dengan orang-orang di luar, sebagian besar mereka belum percaya kepada Kristus. Makanya kita diminta oleh Tuhan untuk menyaksikan iman kita kepada mereka, menjadi terang dan garam di dunia yang gelap. Ya, garam dunia, terang dunia. Di luar sana yang disebutkan oleh Tuhan sebagai dunia yang gelap, dunia yang butuh terang. Di dunia yang sana, di tempat kerja kita, bagaimana kita mengajar mereka segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepada kita. Makanya jangan lupakan ibu-ibu ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, berapapun usia kita, ini tetap menjadi tugas kita. Ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20, makanya namanya amanat agung, amanat yang penting. Tidak cuma buat pendeta, tidak. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayo kita ajarkan nilai-nilai kekristenan melalui pekerjaan kita untuk orang-orang di sekitar kita. Pekerjaan kita merupakan ladang pelayanan kita, tidak cuma di gereja, ya. Pekerjaan kita pun demikian. Sadrak, Mesakh, dan Abednego, contoh buat kita, orang-orang yang menggunakan pekerjaannya untuk menjadi saksi bagi dunia mereka, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Satu kali mereka dipercaya
ketika dalam pembuangan ya, Sadrak, Mesak, Abednego, ibu-ibu pasti hafal, dan Daniel, mereka dipercaya sebagai orang-orang yang jago, ya, orang-orang yang pintar, orang-orang yang bisa menafsirkan mimpi seperti Daniel. Mereka memiliki hidup yang berbeda dari orang-orang sebangsanya, dari orang-orang yang sama pintarnya. Nah ini, bagaimana kita bisa menjadi saksi untuk orang-orang di sekitar kita kalau kita berani hidup berbeda dengan orang-orang di sekitar kita. Yang pertama, mereka apa? Mereka tidak makan seperti orang di sekitarnya, meskipun mengenakkan. Jadi ibu-ibu, orang-orang di sekitar raja seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, orang-orang yang dipilih, itu mereka boleh makan makanan raja yang orang lain tidak makan. Boleh makan daging, boleh minum anggur sepuasnya. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego itu memilih untuk tidak makan itu semua. Mereka tidak mabuk oleh anggur. Mereka tidak memuaskan diri dengan makanan-makanan. Itu mereka. Yang kedua, mereka 10 kali lebih cerdas dan berhikmat dan berpengertian daripada seluruh orang berhikmat. Seringkali kita ini ya, kalau kita lebih hebat 2 kali lipat atau kita lebih rajin 2 kali lipat, kita sudah bangga gitu ya. Wah, saya ini lebih rajin kok dari ibu itu. Saya lebih gitu ya. Lihat, Sadrak, Mesak, Abednego bukan 2 kali lebih baik. Dia 10 kali lebih baik. Kalau kita mau jadi saksi, kita harus lebih baik dari orang-orang di sekitar kita. Amin. Yang ketiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tetap memegang firman Tuhan. Dalam pekerjaan ada tuntutan atau hukum-hukum yang mungkin menuntut kita untuk tidak menaati firman. Nah, mana yang kita pilih? Ayo kita tetap pilih pegang firman Tuhan. Amin. Seperti mereka. Mereka disuruh menyembah patung. Mereka katakan apa? Tidak, saya tidak akan menyembah patung. Saya tetap akan menyembah Allah Israel. Nah, sekarang kita lihat ibu-ibu, bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam tantangan pekerjaan mereka, sekalipun mereka sudah 10 kali berhikmat, lebih pintar dari orang-orang sezamannya. Mereka menjadi saksi karena mereka tidak mau menyembah patung dan mereka membuktikan bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang benar. Maka Tuhan menunjukkan kemuliaannya, Tuhan menunjukkan kuasanya, menjadikan mereka saksi untuk orang-orang yang tidak menyembah Allah itu bertobat. Kalau kita sama seperti mereka, ya kita lihat Daniel 3 ayat 28 dan 29. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Lihat saudara, Raja Nebukadnezar ini raja yang tidak percaya kepada Allah. Ini raja yang memaksa seluruh rakyatnya untuk menyembah patung yang dibuatnya. Tapi ketika mereka melihat pekerjaan dan pertolongan Tuhan dalam ketiga orang ini, keempat dan dengan Daniel, dia mengatakan apa? Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Biarlah dalam pekerjaan kita, orang-orang di sekitar kita yang belum percaya kepada Allah, boleh berkata dengan mulutnya, terpujilah Allahnya Vivi, ya, terpujilah Allahnya Bu Maria, Allahnya Bu Syan, terpujilah mereka. Karena kita menjadi saksi buat mereka. Ayat 29, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal. Dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Mari dalam tantangan pekerjaan kita, mungkin menuntut kita untuk tidak berbuat benar, kita teguh berpegang pada firman Tuhan, sebab Tuhan akan pakai kita jadi saksinya dan Tuhan akan nyatakan kedahsyatannya, menjadikan orang percaya. Setiap mulut, setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut. Yesus Kristus adalah Tuhan atas segala bangsa. Yang terakhir ibu-ibu, yang ketiga. Apa istimewanya pekerjaan kita? Pekerjaan kita istimewa sebab pekerjaan kita adalah tempat kita memuliakan Tuhan.
Katakan bersama dengan saya, memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Roma 11 ayat 36. Kita baca bersama ya, dengan suara yang lantang. Roma 11 ayat 36, 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Senang ya, saya baca ini pun juga wah luar biasa. Begitu ya. Firman Tuhan mengatakan apa? Sebab segala sesuatu dari Dia. Keluarga kita dari Dia. Hidup kita dari Dia. Usaha kita dari Dia. Pekerjaan kita dari Dia. Maka segala sesuatu itu biarlah oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Pekerjaan kita adalah salah satu alat yang diberikan Tuhan untuk kita bisa mempermuliakan Dia dalam hidup kita. Ya, ibu-ibu kemarin saya pergi ke Santera yang di Batu itu loh ya, ibu tahu ya. Kemarin saya pergi ke Santera, lalu sebelum saya pulang, itu saya dibilangi sama bapak-bapak di depan mobil saya. Jadi mobil saya kan parkir di parkiran, pas di depannya warung. Nah di warung itu ada bapak-bapak berkumpul. Bapak-bapaknya tuh ngomong gini, Bu bocor gitu. Saya tuh kaget loh, saya tuh langsung gini ya. saya takut kalau saya bocor maksudnya ya. Bu bocor gitu, saya tuh bingung. Apa Pak gitu, saya gini. Terus Bu bocor gitu katanya. Bocor apa? Saya tuh bingung gitu, wajah saya tuh bingung. Bu bannya bocor. Nggak ngomong lengkap ya ibu-ibu ya, kita kan jadi berpikir macam-macam. Bannya bocor, ternyata betul, jadi ban belakang saya yang sebelah kiri itu bocor. Bocor-cor, jadi habis kempes, itu mau pulang. Nah anugerah Tuhan, nah ini ya anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Mas-mas yang jaga warung itu masih muda-muda, wajahnya garang-garang gitu loh ibu-ibu. Tapi mereka itu berkumpul bareng-bareng datangi suami saya. Terus ngomong, oh gini aja Pak, dicopot aja tak bawa ke sana gini. Mereka yang nyopot bannya, mereka ngambil motor bawa bannya, dibenakno ibu-ibu, dia apa namanya ya, ditubles atau apalah, tidak ngerti saya ya. Dibawa pergi, lalu mereka bawa kembali dan mereka yang masang. Wah itu betul-betul kebaikan Tuhan. Saya tidak tahu kalau itu yang benerin koisa ya ibu-ibu ya. Mungkin bisa 2 jam itu enggak selesai itu jam itu. Dongkrak ban dan lain sebagainya. Saya bersyukur. Nah di situ kita bisa melihat orang yang melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Bahkan melakukan lebih dari apa yang seharusnya dia kerjakan. Mas-mas itu tidak seharusnya membantu saya. Mungkin tukang parkir atau pegawai mungkin ya. Mungkin dia akan dapat tip dari perusahaannya atau dari tempatnya karena berlaku baik gitu mungkin. Tapi mas-mas ini jaga warung. Mereka tidak ada hubungannya dengan ban kempes dan mereka melakukannya. Biarlah dalam pekerjaan kita orang dipermuliakan gitu ya. Saya bersyukur, saya memuji Tuhan karena mereka ini menolong saya dengan begitu luar biasa. Jadi saya bisa pulang kembali ke rumah saya di Malang dan tadi pagi saya kembali ke Surabaya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Ya sederhana ya ibu-ibu ya. Tapi itu sangat luar biasa buat saya. Karena itu kalau saya bayangkan Koisa yang dongkrak mobil ganti ban itu bisa 2 jam sungguh ada selesai. Kita tidak hanya sedang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dalam pekerjaan kita. Kita bekerja baik, kita berbuat baik, Tuhan dipermuliakan, kita mempermuliakan nama Tuhan, tidak sekedar itu. Tapi seperti cerita saya, ketika orang berbuat baik, pekerjaannya melakukan dengan baik, orang itu bisa membuat orang lain memuji Allah. Nah itu. Jadi tugas kita itu tidak hanya menjadikan pekerjaan kita itu mempermuliakan nama Tuhan, tapi biarlah pekerjaan kita membawa orang untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi ketika orang melihat pekerjaan kita, mereka bisa ngomong, wah luar biasa, wah hebat Tuhan, wah Tuhan ajaib. Amin. Ibu-ibu dalam kitab Kejadian, ketika Allah selesai bekerja, 6 hari Allah bekerja, hari ke-7 Allah berhenti. Lalu Tuhan Allah memandang pekerjaannya, betul ya? Lalu Tuhan Allah berkata apa? Ada yang ingat? Tuhan Allah berkata apa? Sungguh baik, betul? Sungguh amat baik.
Nah, itu pekerjaan Allah. Jadi kalau Allah yang bekerja, itu pekerjaannya sungguh amat baik. Dan biarlah Tuhan mendapati pekerjaan kita juga sungguh amat baik. Berikan tepuk tangan buat Allah kita, maka Tuhan akan dipermuliakan ya. Purpose driven life, jadi tujuan hidup kita itu akan menentukan arah kemana kita hidup. Tujuan hidup kita itu akan menentukan bagaimana kita hidup. Betul ya? Kalau orang hidupnya tujuannya uang, maka dia akan tetap mengejar kesuksesan, mengejar uang, tidak peduli keluarga, tidak peduli pelayanan, tidak peduli gereja, yang penting uang. Bagaimana dia hidup? Ya sudah, melanggar hukum tidak apa-apa, yang penting dapat uang. Nah, purpose driven life, tujuan kita itu menuntun kita, menyetir, menentukan arah hidup kita. Maka hari ini kita mengerti bahwa tujuan hidup kita itu adalah mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Maka dalam situasi apapun seumur hidup kita, pekerjaan seperti apa, ya dimanapun, kapanpun, situasi apapun, ayo kita belajar untuk terus mempermuliakan nama Tuhan. Setiap hari mari kita terus bertanya, jika saya berbuat begini, Tuhan disukakan apa tidak? Kalau saya berbuat itu, Tuhan dimuliakan apa tidak? Kalau saya melakukan ini kepada karyawan saya, kalau saya memutuskan seperti ini kepada suami saya, kalau saya memutuskan hal ini kepada anak-anak saya, kira-kira Tuhan dipermuliakan atau Tuhan tidak dipermuliakan, Tuhan disenangkan atau Tuhan didukakan? Nah, itu yang harus kita tanya. Itu untuk mengukur hidup kita, apakah kita mempermuliakan nama Tuhan atau tidak. Karena mempermuliakan nama Tuhan itu kan tidak seperti tensi ya. Kalau tensi kan ada alatnya Bu ya, bisa diukur, sudah mempermuliakan belum di tensi. Oh tensinya melihat, ada alat ukur diabetes, bisa kelihatan diabetesnya berapa. Tapi untuk mempermuliakan nama Tuhan tidak ada alat ukurnya. Maka alat ukurnya yaitu diri kita sendiri, apakah kita sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Sehingga Tuhan dipermuliakan dalam pekerjaan kita. Ya, tadi Kak Yuda ada WA saya ya, kita nanti doakan sama-sama. Beliau sedang sakit lambung 4 hari ini, tapi kita lihat dia tetap bekerja buat Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, supaya kita hari ini boleh beribadah. Dan itu membawa kemuliaan buat Tuhan. Nanti kita doakan sama-sama hambanya, biarlah kita juga seperti itu. Dalam hidup kita tantangan proses hidup boleh ada, tapi Tuhan tetap dipermuliakan melalui pekerjaan kita. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-11. Saya bacakan buat kita semua. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Biarlah Allah ditinggikan dalam pekerjaan kita. Dia melebihi segala-galanya sebagai kepala. Hari ini kita belajar pekerjaan kita begitu penting di mata Tuhan. Tuhan menempatkan kita dalam posisi dan pekerjaan seperti apa? Semuanya untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah melalui pekerjaan kita terus diasah semakin serupa dengan Kristus, kita memaksimalkan waktu kita untuk bersaksi dan menjadikan pekerjaan kita untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang untuk bangkit berdiri, ibu-ibu, bapak-ibu. WL Singer boleh maju ke depan, kita angkat sebuah lagu pujian. Anugerahmu mempesona kami Tuhan. Kau sungguh besar, karyamu ajaib, karyamu sungguh ajaib.
ada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu, anugerahmu mempesonaku. Anugerahmu mempesona. Haleluya. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Tuhan, kau sungguh besar.